Halo guys, sesuai janji Mimin, karena masih belum ada yang minat ikut giveaway, Mimin undur ke 1000 subscriber aja kali ya. Terima kasih buat kalian yang sudah support Mimin dari nol hingga sekarang. Tanpa kalian, Mimin gak bakal bisa berkembang sendiri. Pokoknya kalian the best lah. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita lanjutkan ceritanya. Lengkap dengan hoodie, setelan crop top dan hot pants hitam, dan sepatu trendy. Sontak saja, Iljin dalam bentuk burger yang melihat penampilan Layla saat ini, menjadi jatuh cinta kepadanya. Menyadari pakaiannya lebih terbuka, Layla protes ke Taein, mengenai kegilaan apa ini. Taein disuruh olehnya, untuk bawakan dia jubah, atau gaun yang tepat secepatnya. Selain itu, Enye di sebelahnya, juga nampak menatap Taein dengan tatapan yang menjijikan. Namun alih-alih memperdulikan perkataan Layla, Taein malah melanjutkan membahas rambutnya. Karena rambut Layla dari manhwa kerajaan susah digambar, maka Taein berinisiatif untuk mengikatnya. Kamera kemudian menyorot Enye, yang dengan tatapan menjijikkan, berkata ke Taein, bahwa ini adalah sesuatu yang dia tidak pernah ingin mengetahuinya. Inilah pikiran dari seorang penyendiri nolep yang aneh dan cabul. Mendengar sebutan kejam Enye terhadapnya, Taein mencoba memperingatinya, untuk menghindari menggunakan kata-kata agresif, ketika berbicara dengan sesama teman. Dan sebagai catatan, Taein memilih sesuatu yang nyaman secara hati-hati. Tetapi, mempertimbangkan bahwa musim ini adalah musim gugur awal, mungkin celana dolphin shorts yang ia berikan ke Layla terlalu berlebihan. Iljin di sebelahnya tidak setuju, dan mempertanyakan apa yang Taein katakan. Taein kemudian memanggil Layla dengan sebutan Nyonya Libersan, dan memahami bahwa ini akan terasa aneh baginya. Tetapi meski begitu, dirinya akan terbiasa dengan pakaian ini. Taein kembali mengarahkan tangan kanannya ke depan, dan mengubah celana pendek Layla, menjadi celana training. Dan mengubah rambut Layla yang acak-acakan, mengikatnya dengan model ekor kuda. Menyadari Taein dapat mengubah pakaian seseorang sesuka hatinya, Enye pun bertanya kepadanya, perihal bisakah ia membuat pakaian yang semacam itu. Bagaimana dengan brand Chanel, atau Louis Vuitton? Mendengar permintaan Enye mengenai brand itu, membuat Taein bertanya-tanya, apakah Enye selalu seperti ini, jika terkait dengan fashion. Namun di saat mereka berdua memperdebatkan hal itu, Layla kemudian menegaskan, bahwa nama kebangsawanan miliknya, bukan Libersan lagi, tetapi Klesua. Layla dengan hati yang mantap menyatakan, bahwa dia sekarang menjadi putri, dari kerajaan Royal Klesua. Sehingga, namanya sekarang adalah Layla Klesua, bukan Layla Libersan. Wajah Taein yang terkena bunga lili dari panel Layla, mengomentari rambutnya yang masih acak-acakan, bahkan setelah diikat. Di sini Enye hanya bisa terpaku pada Layla, setelah melihat penampilan barunya. Tapi tiba-tiba, Layla mulai berkata sendiri, bahwa dirinya tidak pantas, untuk menggunakan nama Klesua. Alasannya, karena dia telah membunuh suaminya sendiri, yaitu sang pangeran mahkota. Taein dengan cepat mengarahkan tangan kirinya ke depan, dan memohon maaf kepada Layla. Taein mengaku, bahwa dia tidak tahu mengenai latar belakang dunianya. Makanya, Taein tidak paham, tentang apa yang Layla katakan. Di sini kita dapat melihat, bahwa terdapat logo buffering di atas kepala Taein, dan kedua matanya menjadi berlawanan. Taein melanjutkan, tapi yang jelas, Taein sudah paham, bahwa Layla mengalami kehidupan yang tragis. Mendengar perkataan Taein ini, membuat Layla terharu, karena Taein memahami garis besarnya. Taein berkata lagi, bahwa dia bahkan tidak perlu mengetahui lebih lanjut, soal detail permasalahan yang dia alami. Jadi biar Taein tebak, bahwa Layla, sepertinya memiliki penyakit kronis. Mendengar Taein menyebut itu dengan santai, tentu saja membuat keduanya terkejut.
Namun yang lebih mengejutkannya, tebakan Taein benar, dan Layla mempertanyakan, perihal bagaimana bisa Taein mengetahuinya. Taein menambahkan, bahwa dia juga tahu, kalau masih ada lagi masalah yang lain. Taein menduga, kalau Layla mungkin telah mengalami perjodohan, dengan seseorang yang tidak dia cintai. Dan setelah itu, suaminya malah mengambil selingkuh, dan mereka melakukan hal ini dan itu. Selanjutnya Layla dituduh oleh suaminya, dicap sebagai penjahat, lalu pada akhirnya, insiden pembunuhan itu pun terjadi. Taein meminta respon Layla, kalau apakah semua dugaannya benar. Layla dengan mengeluarkan air mata menjawab, bahwa semua dugaan Taein terbukti benar. Taein paham, bahwa Layla telah mengalami semua itu dengan sulit, tetapi, Layla sudah tidak perlu hidup seperti itu lagi, jika sudah berada di dunia ini. Meski mendapat dukungan dari Taein, tetap saja Layla kembali mengingat perbuatannya, yang telah membunuh suaminya dengan tangannya sendiri. Atau lebih tepatnya, telah menghabisi pangeran mahkota. Taein kembali merespon, bahwa yang salah, tetaplah sang pangeran mahkota. Soalnya dialah yang telah menyerang Layla duluan. Taein kemudian kembali mengarahkan tangan kanannya ke depan, dan meminta sistem, untuk mengaktifkan skill rank S, yaitu Seraphic Blessing, atau berkat Seraphic. Taein menegaskan, kalau Layla tidak melakukan kesalahan apapun. Setelah mendapat berkat dari Taein, Layla yang menyadari perubahan dalam dirinya, mempertanyakan perihal perasaan apa ini. Di belakang Layla, terdapat bayangan sayap emas malaikat Seraphim, yang membuat tubuhnya bersinar terang. Taein menjelaskan, bahwa dia telah menyembuhkan segala penyakit, yang berada di dalam tubuhnya Layla. Sehingga, saat ini Layla sudah tidak terikat lagi. Sekarang, Taein meminta Layla, untuk hidup bebas di dunia barunya. Panel bunga mawar merah muncul di belakang Taein, semakin memperdalam perasaan mereka. Di sini, kata bebas mulai melintas dalam pikiran Layla. Ini pertama kalinya, dirinya mendapat pengakuan seperti itu. Bukan dari ayahnya yang kuat, ataupun dari temannya yang terpuji. Atau bahkan lebih-lebih, dari suaminya sendiri, sang pangeran mahkota. Tidak ada seseorang pun, yang memberikan hak kepadanya untuk bebas. Kebebasan, melambangkan seekor burung yang telah lepas dari sangkarnya. Dan pria ini, yang Layla maksud adalah Taein, yang baru saja bertemu dengannya, telah memberikan kebebasan sebagai hadiah untuknya. Layla dengan pipi yang memerah, mengucapkan terima kasih kepada Taein. Taein di lain sisi nampak tersenyum kecut, mendengar terima kasih dari wanita cantik yang ia panggil. Sesaat panel sistem muncul, memberitahukan dua hal kepada Taein, yaitu total monster yang ia kalahkan, berjumlah 33 ekor. Dan sistem memuji Taein, kalau ini adalah pencapaian yang luar biasa. Awalnya Taein kebingungan, tapi sesaat kemudian dia berkata, bahwa ini bukanlah apa-apa baginya. Soalnya, cerita dia menjadi MC di manhwa ini, baru saja dimulai. Namun tiba-tiba, sistem memberitahukan hal yang membuat Taein kebingungan. Sistem melaporkan, bahwa konstelasi, tertarik dengan pencapaiannya. Membaca kata konstelasi, tentu saja Taein tidak memahaminya. Sistem kembali memberitahu, bahwa dengan memuaskan konstelasi ini, maka Taein bisa mendapatkan sebuah sponsor, kemampuan yang unik, dan juga item untuk di-upgrade. Selanjutnya, panel sistem memunculkan pemberitahuan secara bersamaan. Di sana tertulis, bahwa konstelasi bintang permainan atau games, Omoshiroi, telah tertarik pada Taein. Konstelasi bintang masakan Oishikunare, juga tertarik pada Taein. Dan tiga lainnya, yaitu konstelasi keputusasaan Muri, konstelasi kesendirian Hikikomori, konstelasi kecemburuan Dame, semuanya tertarik pada Taein. Mendapatkan semua notifikasi ini, tentu saja membuat Taein bertanya-tanya apa maksudnya. Dan karena malas menanggapi hal yang tidak jelas seperti itu, Taein menyuruh sistem untuk memblokir mereka semua. Panel sistem yang menyadari Taein hendak menolak, mencoba bertanya dengan gugup ke Taein,
perihal mengapa dia menolak peluang yang baik. Taein sambil menggaruk wajahnya menjelaskan, bahwa menurutnya, dia bukanlah penggemar dari konstelasi. Dan saat panel sistem menanyakan apa maksudnya, Taein secara paksa menyingkirkannya dari panel komik. Dan karena cerita emosinya baru dimulai, Taein mulai batuk ringan, meminta perhatian semuanya, bahwa mulai sekarang, maukah mereka mengikuti Taein dalam misi menyelamatkan dunia. Setelah memperlihatkan Taein cukup lama, kita kemudian berpindah ke sebuah tempat, yang memperlihatkan bentuk bumi, yang di atasnya, terlihat seperti dikelilingi oleh lilin warna-warni. Namun ternyata, warna-warni di atas pilar hitam itu, adalah bintang yang memiliki kehidupan. Di sini kita diperkenalkan dengan Huja Karuna, bintang berwarna merah, yang merupakan konstelasi kemurkaan. Dia berteriak ke yang lain, bertanya perihal berani sekali seorang manusia biasa, menolak bantuan dari konstelasi. Karuna mengaku, bahwa dia tidak pernah merasa terhina seperti ini sebelumnya. Konstelasi permainan menanggapi yang bernama Omoshiroi, bintang yang berwarna hijau kebiruan, menanggapi Karuna yang kesal, dengan memintanya untuk jangan emosi dulu. Dia berkata, bahwa bukankah tindakan ini, lumayan menghibur bagi mereka. Omoshiroi nampak tertawa, setelah berkata seperti itu ke Karuna. Selain itu, konstelasi masakan, bintang yang berwarna kuning, yang bernama Oishikunare, juga menambahkan, bahwa mungkin inilah waktunya bagi mereka, untuk memberikan pelajaran ke manusia tersebut. Tetapi semua perdebatan itu dihentikan, oleh suara sosok bintang yang berwarna putih, yang meminta mereka untuk memenangkan diri masing-masing. Dia adalah konstelasi raja, yang bernama Sekai. Sekai berkata, bahwa meskipun dia merupakan manusia, tetapi dia telah naik ke menara ujian. Maka dari itu, Sekai meminta kepada yang lain, untuk menyapa manusia itu dengan hormat. Namun konstelasi kepuasan, bintang yang berwarna biru muda, bernama Muri, berkata bahwa itu mustahil. Soalnya, dia hanyalah seorang manusia rendahan. Bahkan konstelasi keiri hatian, bintang yang berwarna ungu, bernama Dame, menegaskan bahwa dia pernah mendengar, kalau manusia itu, entah bagaimana, berhasil melewati menara ujian dengan sekali ketukan. Mendengar penjelasan Medame, konstelasi bintang yang berwarna hijau, akhirnya menawarkan diri untuk pergi ke dimensi manusia itu. Mendengar si bintang hijau ingin pergi ke sana, Sekai merasa tidak keberatan. Si hijau menjelaskan, bahwa dia akan berbicara dengan manusia itu, secara empat mata. Jika si hijau melihatnya berpotensi mengganggu tata tertib alam semesta, maka dia si hijau, akan menghilangkan keberadaannya tanpa ragu. Konstelasi hijau ini masih misteri, karena dia tidak menyebutkan namanya. Sebagai tambahan, jika kalian sadar nama-nama dari konstelasi bintang ini, kalian akan menyadari, bahwa sebagian besar menggunakan frasa bahasa Jepang. Yang memberitahu semua temannya, bahwa dia sudah membagikan semua kekuatannya pada mereka. Dan mulai dari sekarang, mereka diminta untuk melanjutkan perjuangannya, dan mengalahkan para monster itu sepuasnya. Namun meskipun diberi dukungan oleh Taein sekalipun, dengan tongkat sihirnya, Eng Ye tetap berteriak berkata, kalau ini tidak masuk akal. Iljin juga nampak kesal, saat Taein menyuruhnya bertarung dengan para monster, padahal dirinya sendiri, masih dalam bentuk burger dan belum kembali. Tapi yang mengejutkan, dibanding mereka berdua, Layla terlihat tenang, dengan memegang belati miliknya, dia sama sekali tak takut berhadapan dengan para monster itu. Eng Ye kemudian melanjutkan protesnya, dengan nada gemetaran, bahwa mengapa mereka harus mempertaruhkan nyawa, untuk bertarung melawan monster mengerikan ini. Iljin yang berada di bawah mereka, juga berteriak dengan lantang, kalau tidakkah hal ini terlalu berlebihan. Tapi sekali lagi, Taein memberitahu mereka sambil tersenyum, untuk jangan khawatir. Mengapa? Karena mereka semua, telah resmi menjadi temannya. Jadi jika dilihat dari segi plot cerita, mereka takkan bisa mati semudah itu. Mendengar jawaban santai Taein itu,
mereka bertiga hanya bisa kebingungan, sekaligus terkejut secara bersamaan. Selanjutnya, Eng Ye mencoba membujuk Taein dengan gugup, bahwa dengan level Taein yang tinggi itu, dia bisa mengambil alih semua monster ini sendirian. Mendengarnya, Taein sesaat merespon kecewa, seraya menanyakan apakah Eng Ye akan terus mengatakan hal-hal yang tidak penting sekarang. Taein menjelaskan, bahkan meski dirinya adalah tokoh utama dari manhwa ini, jika dia pergi ke sana kemari mengalahkan semuanya sendirian, lalu di mana letak serunya? Terlihat di atas Taein saat ini, sosok monster singa dengan mata merah, mengincarnya saat Taein lengah. Namun seakan dia sudah memprediksi gerakannya, hanya dengan sekali tonjok ke atas, Taein berhasil menghancurkan monster singa itu, menjadi cairan hitam. Eng Ye sesaat terkejut melihat serangan Taein, dan mereka mencoba mundur menjauhi cairan hitamnya. Taein menambahkan, bahwa semakin kuat tokoh utama dalam sebuah cerita, maka akan semakin menarik pula cerita pada karakter di sekitarnya. Taein menjelaskan hal itu, dengan kondisi lengan kirinya, telah dilumuri cairan hitam, seperti tinta cumi-cumi. Eng Ye berkata, bahwa pada akhirnya, dia tidak mengerti, tentang semua yang Taein katakan barusan. Namun Layla di sebelahnya merespon, bahwa dia paham dengan penjelasan Taein. Layla menyimpulkan, jadi mereka harus membunuh semua monster itu, untuk bisa menyelamatkan dunia ini. Dia bertanya ke Taein, apakah kesimpulannya sudah benar. Selain itu, Layla juga cerita, kalau dirinya, juga sudah membunuh suaminya, seorang yang dulunya menjadi putra mahkota. Jadi sekarang, dia merasa dapat membunuh semua hal, yang berada di depan matanya. Melihat tatapan Layla yang kosong dan tanpa ekspresi, membuat Eng Ye dan Iljin merinding, mengakui bahwa Layla sangat menakutkan. Dan karena Layla sudah memahami perannya, dia pun seketika berbalik ke belakang, dan menatap monster hitam besar, yang mempunyai capit kepiting yang kuat. Melihat tekad Layla ini, membuat Taein tersadar, bahwa tujuannya saat ini, adalah untuk membuat cerita manhwa ini benar-benar menarik. Maka untuk itu, yang pertama Taein lakukan, adalah membentuk sebuah party. Dan peran yang ia berikan pada Layla, adalah sebagai pembunuh. Dengan belati atau dagger yang menyala kemerahan, Layla pun melesat menyerang monster kepiting itu. Dan di saat yang bersamaan, panel sistem pun mengaktifkan skill Layla, yang disebut Unleash Malice, atau pelepasan kebencian. Penampilan Layla seketika berubah mengerikan, dan dia memberikan tebasan beruntun, dan tak lama kemudian, monster itu pun hancur dipotong dadu. Setelah memberikan serangan tersebut, Layla mulai memasang senyum yandere, dan mengenal perasaan pembebasan, yang selama ini dia inginkan. Dengan ini, Layla secara resmi telah dilantik, menjadi dagger assassin, atau pembunuh belati. Melihat apa yang terjadi pada Layla, Eng Ye di belakang jadi semakin merinding, dan bertanya ke Taein, perihal mengapa dia berperilaku seperti itu. Taein dengan senyuman memuji Layla, bahwa itu sudah bagus, dan mereka sudah mempunyai konsep karakter yang jelas. Layla yang sudah mengalahkan monster besar sebelumnya, menyatakan perasaannya, bahwa ini sebuah perasaan, yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya. Namun tanpa Layla sadari, sesosok monster tentakel datang dari arah belakang, dan monster itu melompat, hendak menyerang Layla dengan serangan dadakan. Dan benar saja, Layla yang tidak menyadari kehadiran monster tentakel ini, berhasil ditangkap olehnya, dan dia dijerat dengan tentakel tersebut. Mulai dari lehernya, daerah perutnya yang terbuka, hingga paha dan kakinya, juga ikut diikat. Di sini, Layla pun sontak berteriak panik. Melihat Layla ditangkap oleh monster tentakel, Iljin yang melihatnya tak mampu berbuat apapun, dan hanya bisa mengkhawatirkan Tuan Putri. Sementara itu, Eng Ye di belakang Iljin menyadari, bahwa tindakan monster itu sangat mengerikan. Dan mereka harus menyelamatkan Layla secepatnya, agar dia bisa menghabisi monster tersebut. Ini adalah akhir dari part 4, jika kalian suka jangan lupa klik subscribe,
like dan share ke teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.